من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur Alhamdulillah jemaah Masjid Al-Husna dan jemaah aksi peduli bangsa yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kalimat tahmid ini mengingatkan kita bahwa memang tidak ada setitik pujian pun bagi kita. Seluruh pujian Alhamdulillah milik Allah, seluruh pujian, segala puji. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang berzikir bukan hanya dengan lisan dan bukan hanya dengan pikiran kita, tapi dengan hati kita. Subhanallah. Sama ketika kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah artinya adalah segala semua kemuliaan, kesucian milik Allah. Maha suci dari segala apa yang digambarkan manusia tentang Tuhan. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yushrikun. Maha suci dari segala apa yang manusia musyrikan, menyekutukan dengan Tuhan suci. Tidak ada setitik kesalahan bagi Allah. Maha suci. Ini dikembalikan pada diri kita. Pasti kita punya dosa. Pasti kita kullu bani Adam khata. Setiap orang pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis Rasulullah SAW, setiap orang pasti ada salahnya. Yang nggak mungkin lepas dari kesalahan. Tapi sebaik-baiknya adalah orang yang kembali kepada Allah, yaitu taubat. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-7. Ini menjadi sebuah zikiran apabila kita ke tanah suci, zikiran tawaf, dan jadi zikiran sa'i, dan itu diulang-ulang. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat bahwa di tengah-tengah kalian ada Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathir min al-amr la'anittum. Walakin Allah habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah ya bahwa di tengah-tengah kita, maksudnya zaman saat itu Rasulullah SAW, di tengah ada Rasul. Seandainya Rasul itu hanya ngikutin kemauan kita saja, manusia biasa maksudnya Rasul ngikutin, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan, kesengsaraan. Jadi harus ngikutin, kita yang ngikutin Rasul, bukan Rasul ikutin kita. Maka itu zaman saat itu orang-orang, harusnya Rasul begini, nggak bisa. Ini adalah Rasul utusan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kita ikuti. Kul ati Allah wa ati Rasul. Jadi katakan memang taatlah kepada Allah dan pada Rasul. Itu yang lainnya wa ulama minkum. Pada Allah, taat pada Rasul. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian betul-betul cinta Allah, ikutilah aku. Aku itu maksudnya kepada Rasulullah SAW. Dibalik, kalau kalian kalau Nabi itu ngikutin apa keinginan kalian, jadi susah. Nah, kebahagiaan yang sejatinya, kesenangan yang sejatinya adalah ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kesengsaraan yang sejatinya adalah ketika dia tidak taat kepada Allah.
kemaksiatan kadang-kala seakan-akan enak, padahal di situ adalah kesengsaraan. Ketaatan kadang-kala berat sekali, padahal disitulah kebahagiaan. Maka redaksinya, lau yuti'akum fi katsir minal amr la'anittum. Kalau Nabi ngikutin apa yang kita inginkan, maka kalian akan menjadi susah. Apa hubungannya dengan takwa? Ini dia. Redaksi Al-Quran surah Al-Hujurat ini ada redaksi walakin Allah, akan tapi Allah habbaba ilaikumul iman. Habbaba ilaikumul iman, menjadikan kita ini cinta kepada keimanan. Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan. Habbaba ilaikumul iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan indah seindah-indahnya di dalam hati kita. Dan kemarin kita sudah bahas Taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini. Berarti di sini Allah menjadikan kita semua cinta kepada keimanan dan diperindah seindah-indahnya. Yang kedua, itu berarti cinta. Yang kedua, yaitu takut. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Nah, ini jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dan Allah menjadikan kita benci, takut al kufra wal fusuqa wal isyana, kekufuran, al kufra wal fusuqa, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, ini ditanamkan rasa rasa takut. Dari sinilah berarti dari surat ini, soal Hujurat ayat 7 ini menunjukkan ada dua rasa. Dan dua rasa itulah dimensi ketakwaan. Ya. Jadi ketika kita merasakan, ya Allah, kok berat sekali ini ya Allah. Taatan jadi berat. Kita berdoa, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kami kepada keimanan. Wazayyinhu fi qulubina. Ya Allah, perindahlah seindah-indahnya keimanan itu di dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan. Ya Allah, tanamkanlah rasa takut, rasa benci kepada kekufuran. Al-kur wal fusuqa, kefasikan, wal asyan, kemaksiatan. Ini fujur semua nih. Ya, waj'alna minar rasyidin, dari jadikanlah kami termasuk hamba-hamba engkau yang engkau berikan petunjukmu, yang engkau berikan hidayahmu. Subhan rasyidin, orang-orang diberikan petunjuk. Maka ada hadis, Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syari nafsi. Ya Allah, berikanlah kami petunjukmu untukku. Kasih cahaya nih dalam pikiran kita ini. Rushd. Bimbinglah pikiran kami, hati kami. Wa'idni min syari nafsi. Lindungilah aku dari keburukan diri. Karena setiap orang pasti ada hawa nafsu. Ada syahwat. Ada keinginan diri. Setiap orang. Nah, disinilah dari Al-Quran ini, dari hadis ini, oh, surah Al-Hujurat, jadilah doa yang diulang-ulang. Orang-orang berangkat ke tanah suci mesti mengulang-ulang doa ini. Ketika tawaf, mesti diulang. Kemudian apalagi sa'i, berapa kali itu diulang. Kenapa? Karena harapannya dari doa ini, orang-orang yang ke tanah suci kembali ke tanah air sudah tambah kekuatan keimanan, ketakwaan. Nah, kita tahu kemarin kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis mengajarkan kita semua supaya kita ada rasa cinta. Ya, kemarin kita sudah bahas imanan dan ihtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa
pada bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapuskan seluruh dosa-dosa yang sebelumnya semua. Man qama, barang siapa yang sholat malam Allah pada malam Lailatul Qadar, apalagi ya, imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan penuh perhitungan, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan semua dosa-dosanya. Maka itu Ramadan, belum alif dengan nunnya, panas yang luar biasa. Ramadan, panas yang dahsyat, 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 sehingga membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita, habis semuanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Nah, sekarang bagaimana kita memahami imanan? Imanan ada dua pilar. Tentu yang tadi sudah kita bahas, dua dimensi. Dimensi itu unsur. Unsur cinta dan unsur takut. Kemarin kita sudah bahas pertama kali adalah rasa diawasi oleh, rasa dilihat oleh Allah. Bukan hanya diawasi begitu doang, akan tetapi dinilai, dicatat. Dan inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Semua akan merekam. Yang kedua, pilar kedua setelah Allah adalah akhirat. Karena orang tak bertakwa, takwa adalah menjaga dan memelihara. Tindakan preventif seluruhnya fokus on the future. Berfokus pada hari akhir. Maka orang takwa pasti cerdas karena memikirkan akibat. Maka dua poin besar digabung. Allah dan hari akhirat menjadi pilar utama ketakwaan. Kita praktek. Allahu Akbar, salat. Satu, salat harus merasakan bersama Allah, merasakan kita menghadap Allah, merasakan kita ini di Sidratul Muntaha. As-salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya, naik ke atas orang beriman. Yang kedua, ketika salat ingat mati, ingat kematian. Jadi dua pilar. Setiap pilar ada dua unsur, cinta dan takut. Saya cinta Allah, yaitu ridho Allah. Saya takut Allah, takut murka Allah. Sakhatun. Bicara akhirat, ada dua, cinta dan takut. Cinta kepada surga, takut kepada akhirat, yaitu neraka. Subhan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalam diri kita ada rasa cinta, ada rasa takut. Baru kita mengerti ada hadis yang unik. Mungkin di antara kita banyak yang belum tahu hadis ini. Ya. Al-jannah fi ahadikum. Setiap di antara kalian surga itu aqrabu ilaihi min syirkan na'alih. Wa nadhum bitalik. Hadis Bukhari. Surga itu buat kita semua nih, buat kalian semua gitu. Surga itu lebih dekat dari sendal yang sedang kita pakai. Begitu juga api neraka. Astagfirullah. Itu hadis sahih, hadis Bukhari. Bagaimana surga lebih dekat dari sendal syarok? Syarok itu ketika kita pakai. Jadi bukan sekedar sendal ya. Kalau sendal, surga lebih dekat dari sendal kalian. Kalau sendalnya di sono, kitanya di sini. Kalau kita masuk masjid, kita tinggalin sendal di luar. Kitanya di sini. Enggak. Min syirok na'alih. Ada redaksi na'alaih, ada na'alaih. Jadi beda-beda redaksi, tapi sama saja lah. Kedua sendalnya atau sendal. Gitu. Artinya ketika kita pakai sendal, kita lihat tafsir hadisnya. Oh, jadi sendal yang kita pakai itu sudah nempel, mengikat, kita menjepit, dan kita dijepit oleh sendal. Gini kan, sendal kita pegang. Begini kan, kalau sendal jepit pasti ada digigit-gigit. Atau selop, gini kan. Kata Nabi, itu surga lebih dekat dari ini. Begitu juga api neraka. Hadisnya seperti itu. Di sini kita harus hati-hati. Ini maksudnya gimana? Karena di dalam diri kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
dalam diri kita ada unsur fujur yang ngajak maksiat siapapun dia, gitu kan. Maka jangan merasa suci. Karena kecenderungan ke berbuat maksiat itu ada, tapi di dalam diri kita juga ada unsur takwa ketaatan. Jadi ada dua unsur, taat pada Allah atau maksiat pada Allah. Hawa nafsu kita, syahwat kita menyebabkan kita api neraka. Ketaatan kita menyebabkan surga. Disitulah maksudnya jiwa. Maka di dalam diri kita ada unsur cinta, ada unsur cinta pada surga, ada di dalam diri kita, berarti lebih dekat karena di dalam diri kita. Arti ini, takut, takut pada api neraka. Subhan. Disinilah baru kita ngerti kalau doa itu khaufan wa tama'an. Redaksi Al-Quran. Kalau meminta, berdoa, beribadah, ada rasa takut ya Allah dan rasa tomak yang baik. Allah harapannya ada harapan ya Allah. Allah kabulkan doaku ya Allah. Mudah-mudahan aku mengharapkan surga. Ada harapan. Nah, jadi maksud daripada ini kembali lagi dari hadis Bukhari tadi berarti menafsirkan surat Al-Hujurat yang tadi menjadi doa habbaba ilaikumul iman zayyanu fi qulubikum. Jadilah doa Allah menjadikan kita semua cinta kepada keimanan, jadi tidak beban. Orang taat itu awalnya beban karena ada hawa nafsu dan diperindah seindah-indahnya di dalam hati kita. Ya, tadi jadilah doa Allah mahabbib ilainal iman wa zainhu fi qulubina. Tanamkan rasa cinta dalam hati kami kepada keimanan dan perindah seindah-indahnya. Ini namanya unsur surga yang ada di dalam diri kita, unsur cinta. Wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, tanamkan rasa takut, rasa benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kami semua hamba-hamba Engkau yang mendapatkan petunjukmu, bimbingan Engkau. Di sini berarti ada unsur nerakanya, takut. Maka kemarin kita ajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini unsur cintanya. Aku minta ridho Engkau dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungilah aku dari murkamu dan api neraka. Berarti ada unsur cinta, yaitu surga, ada unsur takut, yaitu neraka. Imanan berarti ada dua. Pertama, rasa bersama Allah, itulah takwa. Yang kedua, kita mempunyai obsesi. Hopes and dreams kita adalah surga, akhirat. Bukan dunia. Dunia cuma sekejap. Ada bayi meninggal dunia, ada anak SD meninggal dunia, ada anak SMP meninggal dunia, ada baru mau kuliah meninggal dunia, baru mau wisuda meninggal dunia, baru mau menikah meninggal dunia, baru nikah akad nikah meninggal dunia. Itulah masa depan yang sesungguhnya itu akhirat, bukan di dunia ini. Oh, cita-cita saya begini, masa depan saya begini, masa depan saya begini. Bukan, masa depan Anda cuma satu, akhirat. Disinilah orang yang bertakwa pasti pinter. Start from the end. Mulai dari akhir. Dia fokus pada akibat perbuatan. Allah. Baru kita paham kenapa surga lebih dekat kepada kita daripada sendal yang kita pakai. Begitu juga api neraka. Barulah di sini unsur takwa, imanan. Ihtisabannya di mana? Sudah merasa kita bersama Allah. Kalau kita obsesinya akhirat, maka keluarlah perilaku penuh perhitungan. Dikejar semua kebaikan yang menyebabkan Allah cinta dan menyebabkan kita lebih dekat dengan surga. Dijauhi semua perbuatan yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan kita lebih dekat dengan api neraka. Jadi apapun bentuk yang menyebabkan Allah ridho, cinta, baca Qur'annya, sedekahnya, nolong orangnya, apalagi sholatnya diperbanyak, puasanya, dan seterusnya. Apalagi ketika Ramadan, puasa adalah wajib. Pak Ustadz, saya sudah sepuh, tidak mungkin saya puasa, umur saya sudah 80 lebih. Wah Allah, bayar fidyah. Tapi ingat, unsur takwa harus kita hidupkan. Ujar terus baca Qur'annya, berzikir, sedekah, bantu orang.
Begitu juga rasa takut kita kepada Allah. Kebanyakan orang nggak takut akhirat. Tenang aja lah. Diam-diam maksiat. Diam-diam maksiat. Ini berbahaya. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus tumbuhkan ada neraka nih, ngeri nih, ada neraka nih, kira-kira gitu. Jadilah sebuah doa dan bapak-bapak ibu-ibu sudah saya share doa itu semua sudah dapat. Kalau belum dapat berarti ada yang di luar WA group ataupun nggak saya japri ya. Nah inilah surat Al-Hujurat tadi. Kalau Anda tawaf, sa'i bukan satu kali, diulang lagi, diulang. Putaran ketiga, putaran kelima, putaran ketujuh, mesti baca doa itu. Yaitu berdoa dari surat Al-Hujurat ayat 7. Mudah-mudahan kita dalam menyambut Ramadan, bulan Syaban ini, yuk kita tumbuhkan rasa cinta. Semakin cinta, semakin takut. Maka di dalam surat 21 ayat 49 adalah gambaran yang paling singkat tentang orang bertakwa. Hmm. Kita tahu puasa ibadah Ramadan la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Yaitu alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Takwa itu takut sama Allah, takut kepada Allah padahal dia nggak melihat Allah, tidak melihat Allah, dan takut pada akhirat padahal nggak kelihatan akhirat juga ya. Sekarang masih di dunia. Dua yang ditakuti, Allah dan hari akhir. Surat Al-Anbiya ayat 49. Mudah-mudahan kita ada dua dimensi rasa cinta dan takut. Cinta yang dasar keluarlah rasa takut. Maka surat Al-Anbiya yaitu surat 21 ayat 49 ini digambarkan takutnya. Padahal di dalam rasa takut itu adalah cinta. Balik lagi, akar bahasa daripada takwa adalah menjaga dan memelihara. Dan menjaga dan memelihara yang nampak adalah cinta. Cinta inilah yang menumbuhkan rasa takut sehingga kita mempunyai tindakan preventif. Subhanallah. Mari kita galakan ibadah bulan Syaban dan kita tahu outcomes-nya, the last destination-nya, tujuan akhirnya, outcomes-nya agar kita bertakwa dan kita semakin paham tentang takwa dan doa-doa menguatkan ketakwaan kita semakin ngerti. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi besok insyaallah hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan membawa keberkahan kita semua. Waalaikumsalam.